Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersyukur ya karena pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama melalui Zoom di Persekutuan Doa Pagi Perdana tahun 2021. Untuk memulai persekutuan pada pagi hari ini, kita akan memujikan puji Yesus ya. Mari kita memuji Yesus Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Puji Yesus, Juru Selamat bagi kita. Segenap bumi masyurkan namanya. Juru Selamat dan Khalik semesta alam. Puji-puji Dia Raja Salam. Yesus akan mengantarkan umatnya sepanjang perjalanan hidupnya. Puji Yesus dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, Juru Selamat bagi kita. Mati oleh sebab dosa kita. Hanya Yesus membawa keselamatan. Puji-puji Yesus tersalib. Masyurkanlah Dia penebus kita. Puji Dia selama-lamanya. Puji Yesus dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, Juru Selamat bagi kita. Tentara surga bersorak gembira. Muliakan nama Yesus Raja surga. Kristus Nabi, Imam serta Raja. Yesus datang, dunia takluk padanya. Kuasa kemuliaan baginya. Puji Yesus dan masyurkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini, kesempatan di mana kami bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Biarlah persekutuan pada pagi hari ini bisa memberikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Kami bisa saling menguatkan, juga bisa memberikan kami penghiburan, di mana kami bisa saling menghiburkan satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di tahun yang baru ini, kami bisa melakukan persekutuan doa pagi ini ya Tuhan. Dan biarlah dengan adanya pandemi ini kami juga diajarkan untuk bisa lebih menghargai setiap kesempatan maupun segala sesuatu yang kami miliki ya Tuhan. Kami bisa lebih mengapresiasi dan bisa justru lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan, dan biarlah Tuhan sendiri akan berkati persekutuan doa kami pada pagi hari ini, juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati ya Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Mbak Dwi untuk bisa menyampaikan renungan dan sharingnya pada pagi ini kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami, kita akan menyanyikan pujian Pimpin Aku Tuhan Gua. Pimpin
Saya serahkan ke Mbak Dwi. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersehati datang kepada Engkau. Kami menyadari dan mengakui bahwa tanpa roti hidup kami tidak akan mampu menjalani hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati kami untuk menerjemahkan firman-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam penguasaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka di dalam firman Tuhan Mazmur dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 121. Kita akan membuka, mempersiapkannya, nanti saya akan meminta bantuan beberapa di antara kita untuk membacanya. Untuk ayat 1 dan 2, saya minta tolong Ibu Ati untuk membaca. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Tuhan jaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayang mataku ke gunung. Dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan dan bumi. Saya minta tolong Ibu Bambang untuk membaca ayat 3 dan 4. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saya mau minta tolong Bapak Alep untuk membacakan ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saya yang akan baca 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Ya, tadi kita mengatakan bahwa ini adalah persekutuan perdana. Dan saya tidak memberikan judul pada persekutuan perdana kita ini, renungan kita, disertai Tuhan. Karena memang kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan, terlebih-lebih di saat sekarang ini ketika pandemi bukan atau belum menurun tetapi malah meningkat. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu meminta penyertaan Tuhan. Pada awal Mazmur tadi dituliskan adalah nyanyian ziarah. Ya, memang Mazmur ini dipakai oleh bangsa Israel dalam perjalanan ziarah mereka. Setiap hari-hari raya tertentu bangsa Israel yang tersebar di berbagai tempat, mereka pergi berkumpul di Yerusalem, di Gunung Sion untuk beribadah bersama. Posisi Yerusalem dan Gunung Sion terletak di tempat yang tinggi dalam kondisi alam Palestina yang berbukit dan padang gurun. Perjalanan ziarah dari berbagai pelosok Palestina ke Yerusalem bisa menjadi suatu perjalanan yang sangat berbahaya. Gunung-gunung di sepanjang perjalanan ke Yerusalem adalah daerah yang memang sungguh berbahaya waktu itu. Banyak penyamun atau perampok yang sesekali keluar untuk merampok. Ada juga binatang buas yang kapan saja dapat keluar untuk mencari mangsa. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Tuhan
kepada para peziarah Israel yang sedang menempuh perjalanan terjal dan berbahaya menuju Yerusalem untuk beribadah. Meskipun bahaya dapat mengancam hidup mereka, pemazmur maupun peziarah mengawali perjalanannya dengan pengakuan tentang imannya kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi sumber pertolongan mereka. Mereka meyakini pertolongan dan penjagaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka tetap melangkah maju dengan satu tujuan, yaitu sampai ke Yerusalem dan beribadah bersama. Dan setelah itu mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Saya jadi teringat perjalanan, mungkin sudah ada yang berpengalaman ke Pujo Raharjo ya. Itu kan kalau jemaat Pujo Raharjo yang dari atas mau ke Sidorejo untuk beribadah bersama melewati gunung-gunung yang terjal gitu, dan mereka tentunya tidak tahu kalau tiba-tiba ada binatang-binatang yang berbahaya yang lewat atau bahkan mungkin ada orang jahat yang lewat. Saya dulu juga pernah pelayanan di sebuah gunung yang namanya itu Suko Bubuk. Waktu itu di KMI Jekulo ada pos pelayanan di situ. Setiap pelayanan ke situ tuh rasanya itu menakutkan gitu ya, dari daerah Jekulo menuju ke puncak Pati Ayam. Nah itu kan sangat jauh dan sepi, meskipun bisa naik sepeda motor, tetapi sesuatu bisa saja terjadi di tengah jalan. Kadang-kadang ada tiba-tiba mendengar berita, oh di daerah situ ada pembunuhan. Nah itu suatu hal yang sangat membahayakan gitu ya. Apalagi ini tentunya Yerusalem jauh lebih berbahaya daripada di tempat kita. Nah, sebagaimana keadaan kaum ziarah ini yang pergi ke Yerusalem dengan menempuh jalan yang sukar dan berbahaya, begitu pula dengan perjalanan hidup kita secara rohani. Orang beriman juga menempuh jalan yang sukar, baik saat menjalani hidup di dunia ini, saat ini, maupun secara rohani langkah kita menuju Yerusalem surgawi. Nah, seumpama perjalanan peziarah yang menghadapi bahaya yang bisa saja tiba-tiba datang, demikian pula dengan kita. Kadang-kadang kita menghadapi ancaman dan bahkan sering menghadapi bahaya yang tiba-tiba saja datang. Nah, siapa sih yang mengira kalau tahun kemarin atau bahkan tahun ini tiba-tiba ada pandemi? Kan kita tidak tahu. Mungkin kita waktu itu sudah merencanakan hal-hal baik, baik untuk kehidupan duniawi kita maupun untuk kehidupan rohani kita, tetapi tiba-tiba kita menjadi dicekam dengan ketakutan oleh karena virus yang melanda saat ini. Bahkan ketika kita mendengar berita tentang banyaknya juga hamba-hamba Tuhan yang sakit terkena COVID ini, tentu para jemaat juga akan menjadi takut begitu ya. Tetapi keyakinan kuat dari orang-orang yang dalam perjalanan naik ke Sion ini tercermin dalam nyanyian ziarah. Di sini mereka mengekspresikan penyerahan diri mereka kepada Allah tanpa bersungut-sungut atau mengeluh, dan bahkan sebaliknya, mereka melangkah bersama-sama dengan sukacita. Nah, alangkah indahnya jikalau kita di dalam perjalanan kita saat ini dalam menempuh tahun 2021 ini juga berjalan bersama-sama dengan tanpa mengeluh, dengan tanpa bersungut-sungut, melainkan melangkah dengan sukacita sambil bergandengan tangan, menguatkan satu dengan yang lain. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku yang adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
Ini menjadi sebuah keyakinan iman. Allah yang membuat dan yang mengatur serta menguasai apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Termasuk juga yang menguasai hati manusia. Allah yang menguasai alam semesta, juga Allah yang menguasai orang-orang yang akan berbuat jahat di kala itu. Pemazmur merasa aman berada dalam tangan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Seluruh alam semesta ini tunduk kepadanya dan berada dalam pengaturannya. Seperti tadi kita baca dalam ayat 6 dan 7. Oleh karena itu, pemazmur meyakini bahwa tanpa seizin Tuhan tidak ada bahaya apapun yang dapat mengancam keselamatan hidup mereka. Allah bukan hanya pertolongan, tetapi juga sumber dari pertolongan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, mari kita mencoba membuat beberapa pertanyaan. Siapakah Allah bagi kita? Nah, ayat 2 tadi dikatakan Allah itu adalah penolong. Nah, penolong artinya ya yang membantu, orang yang membantu yang akan ditolong, membantu untuk meringankan beban yang akan ditolong, membantu supaya yang dibantu dapat melakukan sesuatu. Kalau kita sedang merasa tidak berdaya, bukankah kita akan menjadi sangat dikuatkan, merasa sangat dikuatkan bila ada yang menolong kita? Nah, apalagi yang menolong kita itu adalah Allah sendiri. Lalu yang kedua, siapakah Allah bagi kita? Yaitu adalah penjaga. Orang yang bertugas menjaga. Penjaga adalah orang yang bertugas menjaga. Dan Allah adalah pribadi yang menjaga kita. Yang menunggui supaya yang ditunggui itu selamat dan tidak ada gangguan. Berjaga-jaga artinya tidak tidur semalam suntuk. Memastikan supaya apa yang dijaga atau siapa yang dijaga itu merasa aman dan nyaman. Jika yang menjaga adalah Allah sendiri, bukankah seharusnya kenyamanan itu dapat kita rasakan? Saya memiliki seorang adik yang bekerja sebagai security gitu ya. Dan setiap kali shift malam dia itu minta tolong supaya didoakan agar tidak mengantuk. Jadi sangunya itu ya kopi. Karena apa? Takut kalau dia tertidur gitu dalam tugasnya. Dan karena tugasnya sebagai seorang security, penjaga, dia juga harus nurut sama bosnya. Mau ditempatkan di mana. Suatu ketika dia ditempatkan di, walaupun dia bekerjanya di perusahaan, tapi karena ada pencurian di pemakaman, khususnya adalah pemakaman Chinese, di mana dalam pemakaman itu tentu ada banyak harta benda yang disimpan. Jadi dia dan beberapa temannya itu ditempatkan untuk menjaga pemakaman itu. Nah, waktu saya tanya, nah, posisi di mana begitu, lalu saya berpikir, apa sekarang dia sudah nggak bekerja di perusahaan lagi, tapi ditugaskan di pemakaman. Oh, ternyata karena di sana sedang ada masalah. Jadi penjaga ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh bosnya, begitu ya. Saya ledekin dia, lagi beruji nyali yo, saya bilang gitu. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita membutuhkan penjagaan Tuhan, bukankah Tuhan itu seolah-olah menuruti apa yang kita maui, begitu ya. Dan berikutnya, siapakah Allah bagi kita? Allah adalah pelindung kita di ayat yang kelima, pelindung atau naungan. Kita kalau hujan ataupun panas, kita memakai sebagai pelindung adalah payung. Dan kita membayangkan bahwa di ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah itu memfungsikan dirinya sebagai penolong, sebagai penjaga, sebagai pelindung. Nah, untuk itu
tentu ada hal-hal yang dilakukan oleh Allah terkait dengan fungsinya sebagai tiga pribadi ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang pertama, ketika Ia sebagai penolong, Ia menolong kita untuk tidak membiarkan kaki kita goyah. Minta tolong Bu Yaya untuk slide berikutnya. Apakah yang dilakukan Tuhan? Yaitu Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Karena apa? Goyah karena mungkin kita merasa takut atau merasa lelah atas beban hidup kita. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Ia menegakkan kaki kita, langkah kaki kita, anak-anaknya. Kemanapun langkah kaki kita, entahkah kita sedang dalam bekerja atau sedang melayaninya, Ia memberikan kekuatan kepada kita dan menjaga kita. Tuhan menolong kita untuk memiliki stabilitas hidup rohani yang baik. Lalu yang dilakukan berikutnya ketika Dia berperan sebagai penjaga adalah Ia tidak terlelap atau tidak tertidur, selalu berjaga-jaga untuk kita. Kita bisa melihatnya di ayat yang keempat. Di setiap saat dan di setiap kondisi, Tuhan selalu siap sedia untuk menolong umat-Nya. Karena Ia adalah Tuhan yang kekal, yang tidak pernah tertidur. Nah, kata terlelap dan tidak tertidur ini diulangi lagi. Nah, dengan demikian, di sini ditegaskan bahwa Allah itu benar-benar Allah yang tetap terjaga, berjaga untuk kita. Tuhan yang sebagai penjaga manusia itu tetap konsisten dan komitmennya untuk menjaga manusia melebihi seorang ibu yang menjaga anaknya. Ibu saja ketika menjaga anaknya sering sekali terlupa ya, terlewatkan. Mungkin bisa saja tertidur. Saya pernah melihat ponakan saya itu kakinya keguyur air panas karena mamanya waktu menjaga itu tertidur gitu ya. Nah, kalau Allah tidak demikian, ada pepatah mengatakan Gusti Allah mboten sare. Artinya Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak tidur. Maka Dia tahu segala sesuatu apa yang kita perbuat dan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Jadi dengan demikian, apa saja yang kita lakukan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita secara langsung berada di bawah pemantauan Allah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu sepanjang waktu atas kita. Nah, berikutnya, sebagai pelindung yang dilakukan oleh Allah adalah menaungi. Selain sebagai penjaga, Allah juga sebagai penaung kita. Yang kita lakukan atau yang Ia lakukan adalah menjadikan dirinya sebagai tempat kita berteduh. Jikalau kita bersedia untuk berteduh di dalam Dia. Tetapi yang perlu kita ingat adalah, walaupun Tuhan itu sebagai penjaga atau penaung atau pelindung kita, bukan berarti tidak ada mara bahaya yang tidak pernah datang, yang tidak pernah mengancam. Justru karena banyaknya bahaya yang mengancam, maka kita diberi penaung atau pelindung. Saya akan membacakan ayat 6 dan 7 dari bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Engkau tak akan sakit karena matahari di waktu siang atau karena bulan di waktu malam. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Kalau bahasa seperti yang biasa kita baca, Ia akan menjaga nyawamu. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peziarahan itu, teriknya matahari, dinginnya malam, bisa mengakibatkan sakit penyakit. Matahari dan bulan tidak disingkirkan atau dihilangkan oleh Tuhan. Matahari tetap bersinar, bulan tetap ada, bahaya tetap ada, tetapi Tuhan memberikan perlindungan dari semua itu. Dalam arti dimampukan untuk menghadapi. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Sakit penyakit tetap ada, persoalan tetap ada, beban hidup tetap ada, tetapi Ia Allah menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, dan menaungi kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi bahaya. Di ayat 7a mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Nah, berada dalam bahaya adalah situasi yang tidak nyaman dan membutuhkan pribadi yang mendampingi untuk memberikan kekuatan. Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menghadapi hidup ini. Apalagi menghadapi situasi yang berbahaya, terlebih-lebih sekarang ini, keadaan sekarang ini. Kita mau menyingkir kemana, kita tidak tahu. Namanya virus, datangnya bisa dari mana saja dan di mana saja. Nah, yang diminta dari kita adalah berserah dan percaya kepadanya dengan melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan sendiri untuk menghadapi apa yang menimpa kita. Tuhan menjaga jiwa kita. Ayat 7b mengatakan, Ia menjaga nyawamu. Inilah yang paling berharga dalam hidup kita. Bahwa nyawa kita berada dalam penjagaan Tuhan. Tuhan tidak hanya menjaga dari hal-hal yang duniawi yang kita hadapi, tetapi juga Ia menjaga nyawa kita dalam arti sesuatu yang bersifat kekal. Nah, lalu berikutnya, di manakah Dia berada? Di dalam ayat 5 dikatakan, di sebelah tangan kananmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sampingmu untuk melindungi engkau. Pemazmur kemudian menulis bahwa Tuhan berada di sebelah tangan kanan kita. Artinya adalah, ini menunjukkan bahwa Allah itu menjadi teman seperjalanan kita, sahabat seperjalanan kita. Ia mendampingi kita dan Ia berdiri di samping kita, nggak jauh-jauh dari kita. Kalau kita nyaris jatuh, juga kita bisa berpegangan kuat kepadanya. Di sebelah kanan melambangkan kehormatan atau keutamaan. Kalau Tuhan berada di sebelah kanan kita, itu berarti kita harus hidup di dalam penghormatan kepada Dia. Menjadikan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Lalu sampai kapan Tuhan itu akan menjadi penjaga kita, penolong kita, pelindung kita? Ayat 8 mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Para peziarah itu berangkat ziarah sampai kembali ke rumah. Kalau kita mengawali hidup kita dan mengakhiri perjalanan hidup kita sampai selama-lamanya, Tuhan menjaga kita. Penjagaan Tuhan tidak hanya terbatas ketika kita berada di dalam dunia ini, tetapi juga bersifat kekal. Penjagaannya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya itu tidak ada batasnya. Seperti para peziarah ini, mari kita terus meyakini Tuhan dalam hidup kita. Pergumulan, kesulitan, kesusahan, duka cita, bahaya, bahkan sakit penyakit memang tidak dapat
kita hindari dalam perjalanan hidup kita. Namun yang pasti, perjalanan hidup kita selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Dan ayat-ayat yang kita baca ini, dari sini kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah dan perlindungan Allah dilakukan terus-menerus sampai selama-lamanya. Dan ini Dia lakukan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita meminta penyertaan Tuhan dalam gurun dunia ini. Saat kita merasa sendirian, saat kita merasa bingung, saat kita merasa sedih, mari kita renungkan Mazmur 121 ini. Dan kiranya akan menguatkan kita dalam menjalani tahun ini, tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh bersama. Saya memohon bantuan Ibu Dani untuk menutup renungan kita di dalam doa, karena Mazmur ini adalah Mazmur kesukaan Pak Dani dan Bu Dani. Mari kita berdoa. Saya sungguh terberkati Mbak Dwi dengan firman Tuhan renungan pagi hari ini. Semoga Ibu Ruth juga menyimak firman Tuhan pagi ini sehingga tidak usah khawatir, takut, mesti siap apa yang bisa menolong kalau itu. Karena Tuhan ada di samping kita, di sebelah kanan kita. Jadi kita menjadi tenang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Semuanya ini boleh meyakinkan kami, menghibur kami, dan menolong kami, sehingga kami boleh berjalan selama pandemi ini dengan tenang, karena tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami, Tuhan. Kami yakin Engkau selalu tidak tertidur, Engkau menjaga kami, menaungi, melindungi kami. Sehingga kami tidak usah khawatir, karena Engkau-lah menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Berkati pelayanan Mbak Dwi, berkati pelayanan Pak Edi sekeluarga, juga pelayanan Pak Niko, supaya semuanya juga boleh dijaga dengan sehat. Tuhan lindungi kami semua. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, dari jemaat kami tidak ada seorang pun yang terdampak pandemi ini. Semua ini karena pertolongan-Mu Tuhan. Tetapi sebagaimana Daniel berkata, kalaupun hal itu kami alami, pasti Tuhan punya kehendak sesuatu buat kami. Kami yakin bahwa pandemi ini boleh kami alami dengan sabar. Karena semuanya ini untuk kebaikan kami. Untuk memurnikan hidup kami, memurnikan iman kami, dan membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh hanya bergantung pada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini boleh menguatkan kami. Berkati kami semua, dan kami boleh menjalani hidup ini bersama-Mu dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Dwi dan Bu Dani untuk firman Tuhan dan doanya. Ya, kemarin itu sebelum Mbak Dwi ngasih slide itu saya sempat menanyakan Theo, ada pilihan lagu nggak? Theo itu juga memilih lagu Mazmur 121. Cuman nggak ketemu instrumennya ya, jadi ya nggak jadi milih lagu 121. Jadi sudah sehati mestinya ya. Ya, kita sungguh bersyukur benar ya, karena kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, yang selalu menolong, menjaga, dan melindungi kita. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Kemarin lagu-lagunya udah saya share ya. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan, juga kestabilan jemaat lansia. Kita berdoa untuk kesehatan Pak Hendra, Yesi, Pak Stefanus, juga Pak Indro. Untuk yang masih sakit, Pak Medi, Bu Meli ya, ibunya Bu Yeni, dan
kakinya Vivi dan Mbak Sar. Kita juga berdoa untuk Handi, untuk pemulihan paru-parunya. Kita masih berdoa untuk pemulihan Aurel dan Adriel, untuk tulang punggungnya, dan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit ya, untuk Pak Billy dan istrinya, untuk Pak Samuel, Pendeta Agus, Pendeta Ferry, dan Pendeta Parjono Abednego. Kita juga berdoa untuk kestabilan kesehatan Pendeta Samuel Suwarno dan Pendeta Sumardi. Kita juga ingin mendoakan untuk pemulihan kondisi perusahaan furniturnya Pak Sugiharto dan Pak Timotius. Juga kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang akan menikah, untuk anak-anak yang masih sekolah, yang Aurel juga masih menjalani UAS. Kita berdoa untuk Bapak Ibu Stephen dan Justin dan anak-anak yang sekolah di luar negeri, anak-anak muda, dan kita mendoakan kondisi ekonomi dan iman jemaat kita. Kita akan berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak mengikuti Zoom ya untuk ibadah, dan biarlah keluarga di GKMI Pengharapan ini selalu dapat hidup rukun dan harmonis. Kita berdoa untuk pelayanan dan kegiatan gereja, untuk pelayanan hamba Tuhan, majelis dan pengurus. Juga kita mendoakan Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya, Pak Indah, Evan, dan Pak Niko. Kita juga berdoa untuk pelayanan kebaktian hari Minggu nanti dan pendewasaan Sidorejo. Kita juga berdoa untuk masyarakat, pemerintahan, bangsa, negara. Kita akan mendoakan kota kita, bangsa kita, para pemimpin kita. Kita juga akan berdoa untuk rakyat ya, untuk rakyat kita, ormas-ormas dan kelompok masyarakat yang ada di Indonesia dan bangsa kita, serta negara-negara lain yang menghadapi pandemi ini. Kita berdoa khusus untuk pandemi yang kita alami ini, untuk perekonomiannya, untuk pencegahannya, dan kita untuk berdoa untuk keamanan, ketenangan, kebijaksanaan masyarakat Indonesia, dan bencana alam yang sedang kita alami. Untuk itu, sebelum kita berdoa syafaat bersama-sama, kita akan menyanyikan pujian Yesus kehendak-Mu. Biarlah kehendak Yesus, kehendak Tuhan kita menjadi kehendak kita bersama. Yesus kehendak-Mu jadi kehendak-Mu, padamu hidupku, diriku kusahkan, dalam sadar susah, api milikmu, dan aku berseru, kehendak-Mu jadi. Yesus kehendak-Mu berlaku bagiku, jagatku dibiarkan Perang pimpin aku. Kau telah mengalami puncak kesedihan, ku janji padamu, kehendak-Mu jadi. Yesus kehendak-Mu tentu baik bagiku, dunia berubah dan aku kasih-Mu, negeri sucilah yang jadi tujuan, baik susah tak senang, kehendak-Mu jadi. Mari kita berdoa bersama, nanti akan ditutup oleh Pendeta EDSS. Kami hari ini juga mengingat untuk Pak Andi, kiranya Tuhan terus memulihkan kesehatan dia
Dalam segala kelemahan yang ada, kami tahu kuasa Tuhan bekerja melebihi daripada pikiran manusia, dan itulah yang terjadi dalam diri Pak Andi. Kami akan juga untuk Pak Agus Mayanto, untuk Pak Parjono, dan juga untuk keluarga Pak Ferry, GKMI Petra. Tuhan memberkati itu. Dalam segala kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi atas diri mereka, dan percaya Tuhan juga memberikan kekuatan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami bersehati menaikkan doa, kiranya mereka lekas pulih dari segala sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi atas mereka. Kami rindu ya Tuhan, mereka menjadikan kesaksian yang indah bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan memeliharakan dan juga melindungi mereka semua itu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di kami pengharapan. Kiranya perlindungan-Mu nyata atas kami semua ya Tuhan. Kami diberkati dengan perlindungan yang istimewa dengan yang daripada Tuhan. Biarlah khususnya untuk COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga akan terus melindungi kami, Tuhan, menjaga kami, dan meluputkan kami daripada sakit penyakit ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memulai tahun ini dan hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini pada khususnya, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dari segala yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa